pagi, Bu Guru. Perkenalkan, nama saya Zekina Glory Pais dari kelas 10 Perbankan. Di hari ini saya akan menjelaskan tugas agama mengenai buah-buah roh, dan salah satu buah-buah roh yang saya pilih adalah kasih. Kasih agape menunjukkan kehendak hati yang murah hati dan tidak dapat dikuasai, yang selalu menginginkan kebaikan orang lain tanpa peduli apa yang dilakukan orang itu. Merupakan kasih yang memberi, yang diberikan cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan dan tidak mempertimbangkan nilai pemberiannya. Agape lebih merupakan suatu pilihan daripada philos, yang merupakan kasih yang kebetulan dan menunjukkan keinginan daripada emosi. Agape menggambarkan kasih Allah yang tanpa pamrih kepada dunia ini. Kata ini terutama dipakai oleh Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 13, menggambarkan pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang tidak memegahkan diri. Kasih menunjukkan kehendak hati yang murah hati dan tidak dapat dikuasai, yang selalu menginginkan kebaikan orang lain tanpa peduli apa yang dilakukan orang itu. Secara singkat, kasih itu memberi secara cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan. Apa kasih itu? Kasih memang sangat sulit dijelaskan, tapi Alkitab memberitahu seperti apa orang yang pengasih itu. Misalnya, orang yang pengasih itu sabar, baik hati, dan senang dengan apa yang benar. Dia juga bisa segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mempunyai harapan akan segala sesuatu, dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Dia benar-benar menyayangi orang lain, peduli kepada mereka, dan setia. Tapi orang yang tidak punya kasih itu suka iri, sombong, tidak sopan, egois, dan pendendam. Kita tidak mau menunjukkan sifat-sifat jelek itu, tapi kita ingin mengasihi orang lain dengan tulus dan tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yehuwa dan Yesus contoh terbaik Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Itu terlihat jelas dari ciptaannya dan tindakannya. Bukti paling kuat bahwa dia mengasihi manusia adalah dia mengutus Yesus ke bumi untuk mati bagi kita. Rasul Yohanes berkata, melalui ini kasih Allah menjadi nyata sehubungan dengan kita, karena Allah mengutus ke dunia putra satu-satunya yang diperanakan agar kita memperoleh kehidupan melalui dia. Inilah kasih itu, bukan bahwa kita telah mengasihi Allah, tetapi Ia mengasihi kita dan telah mengutus putranya sebagai korban perdamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Karena Allah mengasihi kita, dosa kita bisa diampuni dan kita bisa punya harapan dan hidup kekal. Yesus mengorbankan nyawanya untuk melakukan kehendak Allah. Itulah bukti bahwa Dia mengasihi manusia. Rasul Paulus berkata, dengan kehendak tersebut, kita telah disucikan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus, sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 9 dan 10. Tidak ada manusia lain yang punya kasih sebesar itu. Yesus berkata, tidak seorang pun mempunyai kasih yang lebih besar daripada ini, bahwa seseorang menyerahkan jiwanya demi kepentingan sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Apakah manusia yang tidak sempurna bisa meniru kasih yang Yehuwa dan Yesus tunjukkan? Ya, mari kita bahas caranya. Berjalan dengan kasih. Paulus menasihati kita, jadilah peniru Allah sebagai anak-anak yang dikasihi, dan teruslah berjalan dengan kasih, sebagaimana Kristus juga mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya demi kamu. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Apa maksudnya berjalan dengan kasih? Itu berarti mengasihi setiap waktu, dan bukan hanya di bibir saja, tapi juga lewat tindakan. Yohanes menulis, anak-anak kecil, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan kebenaran.
1 Yohanes 3 ayat 18. Misalnya, karena mengasihi Yehua dan sesama, kita memberitakan kabar baik kerajaan. Matius 24 ayat 14 dan Lukas 10 ayat 27. Kita juga berjalan dengan kasih. Kalau kita sabar, baik hati, dan suka memaafkan, kita mengikuti nasihat ini, sama seperti Yehua dengan lapang hati mengampuni kamu. Lakukan itu juga. Kolose 3 ayat 13. Bagaimana kita bisa terus menunjukkan kasih? Pertama, berdoalah agar Allah memberi saudara Roh Kudus-Nya yang menghasilkan kasih. Yesus berkata bahwa Yehua memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Jadi, kalau kita berdoa meminta Roh Kudus dan mau dibimbing oleh Roh itu, kasih kita pasti akan semakin besar. Galatia 5 ayat 16. Misalnya, kalau saudara seorang penatua dan harus memberikan nasihat dari Alkitab, saudara bisa meminta Roh Kudus agar bisa melakukannya dengan pengasih. Atau kalau saudara punya anak, saudara bisa meminta Roh Kudus agar bisa mendisiplin anak dengan pengasih, tidak sambil marah. Kedua, teruslah berupaya memiliki kasih yang mendorong kita untuk rela berkorban. Kasih seperti itu adalah ciri pengikut Yesus yang sejati. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yesus memberikan contoh terbaik dalam menunjukkan kasih seperti itu. Dia meninggalkan surga dan mengosongkan dirinya demi kita, bahkan sampai mati. Filipi 2 ayat 5-8. Kalau kita meniru kasih yang Yesus tunjukkan, pikiran dan perasaan kita akan semakin mirip dengannya, dan kita akan mendahulukan kepentingan orang lain. Manfaat mengasihi. Dengan mengasihi orang lain, kita bisa mendapat banyak manfaat. Perhatikan dua contohnya. Saudara-saudari di seluruh dunia, karena saling mengasihi, kita yakin kalau kita berkunjung ke sidang manapun di seluruh dunia, saudara-saudari di sana pasti akan menyambut kita. Kita sangat bersyukur karena dikasihi oleh saudara-saudari kita di seluruh dunia. 1 Petrus 5 ayat 9. Kasih seperti itu hanya ada di antara umat Allah. Perdamaian. Karena saling bersabar dengan kasih, kita bisa merasakan ikatan perdamaian yang mempersatukan. Efesus 4 ayat 2 dan 3. Kita merasakan hal itu di perhimpunan dan kebaktian. Di dunia yang terpecah belah ini, perdamaian semacam itu benar-benar luar biasa. Mazmur 119 ayat 165 dan Yesaya 54 ayat 13. Kalau kita berupaya berdamai dengan orang lain, itu berarti kita benar-benar mengasihi mereka. Dan itu menyenangkan Bapa kita yang di surga. Mazmur 133 ayat 1-3 dan Matius 5 ayatnya yang ke-9. Kasih membangun. Paulus mengatakan bahwa kasih membangun. Terdapat di 1 Korintus 8 ayat 1. Apa maksudnya? Di 1 Korintus pasal 13 yang kadang disebut nyanyian kasih, Paulus menjelaskan bagaimana kasih membangun. Orang yang pengasih mendahulukan kepentingan orang lain dan peduli akan kebutuhan mereka. 1 Korintus 10 ayat 24 dan 1 Korintus 13 ayat 5. Dia juga bertimbang rasa, sabar, dan baik hati sehingga bisa membangun keluarga yang bahagia dan ikut membuat sidang bersatu. Kolose 3 ayat 14.
Ada banyak cara untuk menunjukkan kasih kepada orang lain, tapi kasih kita kepada Allah adalah yang paling penting dan bermanfaat. Kenapa? Karena kasih itu mempersatukan kita. Orang dari berbagai latar belakang, suku, dan bahasa menyembah Yehuwa bersama-sama dan melayani Dia. Bahu-membahu. Sefanya 3 ayat 9. Mari kita tunjukkan sifat yang sangat bagus ini setiap hari. Nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Alkitab sangat berperan penting bagi anak yang beragama Kristen, karena di dalamnya itu terdapat kekuatan mengenai iman kita pada Tuhan. Dalam menempuh pendidikan, diajarkan bagaimana menerapkan sikap dan perilaku yang baik, serta mempraktekkan nilai Kristiani. Sekian dari presentasi di hari ini. Terima kasih.